Best riders of the championship, but for sure they character are really strong. Sebuah kejutan besar siap meledak di Moto3 Jerman 2026 akhir pekan ini. Setelah insiden kecelakaan brutal di Assen, Belanda, talenta emas Indonesia Veda Ega Pratama siap bangkit dengan rencana super cerdas yang bikin gempar garasi Eropa. Bukan lagi mengejar kecepatan puncak, Honda Tim Asia diam-diam menyiapkan setelan motor radikal dan senjata rahasia berupa ban kasar SC2 demi menaklukkan 11 tikungan kiri sirkuit neraka Sachsenring. Ketegangan semakin mendidih karena Veda yang memiliki 82 poin sama persis dengan rival sengitnya Hakim Danis sempat disindir keras oleh pembalap Malaysia tersebut. Namun, kerja keras Veda yang mengorbankan waktu liburnya justru mendapat pujian selangit dari bos Ducati yang menyebut pesona Veda mirip dengan sang legenda Valentino Rossi. Wah. Apakah sejarah manis tahun 2025 saat Veda dan Marc Marquez kompak melakukan selebrasi pacu jalur di Sachsenring akan terulang kembali? Dan mampukah Veda membungkam kesombongan Hakim Danis langsung di atas lintasan? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Aksi balas dendam terburuk untuk Danish. Memori juara Veda Ega dan Marc Marquez siap mengguncang GP Jerman. Hingga bos Ducati jujur begini. Benarkah demikian? Simak sampai selesai. Bayangkan sebuah skenario gila. Sebuah kecelakaan brutal di Assen, Belanda sempat merenggut senyuman dari wajah sang talenta emas Indonesia. Banyak yang mengira mentalnya runtuh. Banyak rival yang berbisik bahwa masanya telah habis. Namun mereka salah besar. Jatuh satu kali, bangkit 1000 kali. Sang pembalap berbahaya, Veda Ega Pratama, tidak sedang meratapi nasib. Di balik pintu tertutup, sebuah rencana rahasia yang super cerdas sedang digodok bersama Honda Tim Asia. Ini bukan lagi soal kecepatan puncak di lintasan lurus. Ini adalah tentang taktik brutal, kecerdasan mekanis, dan pembuktian siapa raja tikungan yang sesungguhnya. Sachsenring, sebuah sirkuit neraka yang berputar melawan arah jarum jam, akan menjadi saksi bagaimana sejarah emas 2025 siap diulang dengan gaya yang jauh lebih meledak-ledak. Siapkan jantung kalian karena aroma persaingan akhir pekan ini benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Mari kita bongkar secara mendalam rahasia dapur pacu dan modifikasi radikal yang sedang dipersiapkan oleh para jenius mekanik Honda Tim Asia. Sachsenring ini bukan sirkuit sembarangan. Dengan panjang 3,67 km, lintasan ini terkenal sangat menyiksa karena didominasi oleh 11 tikungan kiri dan hanya menyisakan 2 tikungan kanan. Menghadapi siksaan fisik seperti ini, lupakan dulu urusan kecepatan puncak di lintasan lurus. Tim teknis Honda Tim Asia langsung bergerak cerdas melakukan manipulasi ekstrim pada sektor suspensi depan dan belakang. Kompresinya disetel ulang agar motor tetap berdiri kokoh dan stabil saat Veda melakukan pengereman keras di tikungan berkecepatan rendah. Tidak hanya itu, distribusi bobot motor juga digeser secara asimetris. Pengaturan ini sengaja dibuat agar Veda memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk membuka gas lebih awal saat keluar dari tikungan tajam, tanpa perlu takut kehilangan kendali pada roda belakang. Nah, yang paling krusial adalah keputusan jenius dari Veda sendiri yang meminta timnya untuk memasang kembali ban compound kasar alias SC2. Ini adalah strategi murni berkaca dari sejarah manis di sirkuit Ceko, di mana dengan ban kasar SC2 ini, Veda mampu mempertontonkan kecepatan brutal dan merangsek masuk ke posisi 5 besar dunia. Saat itu, podium bahkan sudah di depan mata, kalau saja bannya tidak habis di lap terakhir akibat duel yang terlalu intens. Di Sachsenring nanti, sisi kiri ban akan dipaksa bekerja 300% lebih keras, sehingga pemilihan tekanan angin yang pas dan ketahanan compound SC2 ini akan menjadi senjata rahasia Veda untuk menjaga traksi tetap optimal hingga bendera finish dikibarkan. Selama oli mesin dan spesifikasi motor tidak melanggar regulasi ketat dari MotoGP, setelan ini dipastikan sah dan siap mengacak-acak barisan depan.
Mata dunia tidak bisa berbohong. Performa luar biasa Veda Ega Pratama ternyata memicu perhatian besar dari para petinggi pabrikan raksasa Eropa. Menjelang GP Jerman, bos Ducati bersama jajaran komentator legendaris MotoGP kedapatan sedang memantau ketat pergerakan rider muda Indonesia ini. Dengar baik-baik kutipan jujur dan belak-belakan dari bos Ducati yang mengguncang garasi Moto3. Saya melihat Veda terlihat bangkit kembali usai mengalami crash kemarin di Belanda. Dia terlihat begitu bekerja keras demi podium. Buktinya, dia dan tim yang melakukan latihan intensif dengan motor Ducati kami yang berwarna hitam, menjajal performa terbaiknya dan mengorbankan waktu liburan ke kampung halamannya demi membuktikan bahwa dia sangat layak masuk di 5 besar klasmen dunia. Dengan adanya Veda di kelas Moto3, rating kami di media selalu naik tajam. Saya sangat bersyukur dengan hal itu, karena baru kali ini Indonesia mempunyai talenta emas yang bakatnya luar biasa. Mengingatkan saya pada zaman MotoGP ketika ada di sirkuit-sirkuit berikutnya dia bisa meraih podium dan menutup musim Moto3 2026 ini dengan hasil yang maksimal dan baik bagi Veda dan Honda Tim Asia. Luar biasa, seorang bos Ducati menyamakan aura dan magnet penonton Veda dengan sang legenda hidup Valentino Rossi. Ini adalah bukti sahih bahwa Veda bukan sekedar pembalap pelengkap, melainkan aset masa depan MotoGP yang paling berbahaya. Namun, di tengah kerja keras dan tetesan keringat Veda yang mengorbankan waktu liburnya, aroma persaingan justru memanas akibat perang urat syaraf yang dilontarkan oleh rival tetangganya dari Malaysia, Hakim Danish. Melihat Veda melakukan latihan tertutup yang begitu menyiksa fisik, Hakim Danish dengan sangat sombong dan angkuh melontarkan kata-kata meremehkan. Ngapain coba Veda latihan keras seperti itu? Apakah nanti dia akan bisa podium? Jangan bermimpi sebelum Veda ini gabung ke KTM seperti saya. Mending saya nggak latihan, liburan, mending mah jalan-jalan, yang penting bisa menang di Jerman nanti. Sebuah kesombongan yang luar biasa minta ampun. Seolah-olah dia adalah pembalap paling hebat sejagat raya. Padahal kemenangan yang dia raih selama ini hanyalah sebuah faktor keberuntungan semata. Mari kita buka mata dunia. Secara kualitas teknik, ketenangan di atas motor dan insting balap, level Hakim Danish jelas masih berada jauh di bawah Veda. Wahai Hakim Danish, simpan kesombonganmu untuk hari Minggu. Kamu boleh saja bersenang-senang dan jalan-jalan saat ini. Tetapi ingat, lintasan Sachsenring tidak butuh pelancong yang malas. Sirkuit ini menuntut darah, keringat, dan kecerdasan berkendara yang brutal. Saat lampu start padam, kita akan lihat apakah modal keberuntungan dan kesombonganmu itu bisa menyelamatkanmu dari terjangan badai kecepatan Veda yang siap menggulungmu di setiap tikungan kiri Sachsenring. Jangan sampai setelah balapan selesai, kamu justru menangis di pojokan garasi melihat ban belakang motor Honda Tim Asia milik Veda melesat jauh di depanmu. Angka tidak pernah berbohong, dan takdir tampaknya sengaja mempertemukan dua rival bebuyutan ini dalam situasi yang paling mendebarkan. Memasuki putaran Jerman akhir pekan ini, papan klasemen sementara Moto3 2026 menyajikan pemandangan yang membuat jantung berdebar kencang. Bayangkan saja, saat ini Veda Ega Pratama bertengger di peringkat ke-7 dunia dengan koleksi tepat 82 poin. Dan yang membuat tensi semakin mendidih, jumlah poin itu persis sama, identik tanpa selisih dengan angka yang dimiliki oleh Hakim Danish. Kondisi ini membuat duel sesama pembalap Asia Tenggara di Sachsenring nanti bukan lagi sekedar perebutan posisi biasa, melainkan sebuah pertarungan harga diri yang sangat panas. Di papan atas, pembalap Spanyol Máximo Quiles memang masih memimpin jalannya kejuaraan, namun badai persaingan di papan tengah di bawahnya sangat rapat dan bisa bergolak dalam hitungan detik. Satu hasil finish di zona 5 besar akan langsung merombak total peta persaingan menuju akhir musim. Sachsenring akan menjadi ujian mental yang sesungguhnya. Veda sudah melupakan total insiden pahit di Asen kemarin, dan kini fokusnya terkunci 100% untuk mengamankan posisi start yang bagus di kualifikasi. Di kelas Moto3 yang terkenal dengan balapan bergerombol yang rapat dan kejam, kemampuan Veda dalam menjaga ritme dan memotong jalur lapak lawan akan menjadi penentu utama. Veda siap meluncur seperti peluru dengan lampu start sejak lampu padam, demi membuktikan siapa Raja Asia Tenggara yang sesungguhnya.
Mengapa kita harus sangat optimistis dengan peluang Veda di GP Jerman? Jawabannya ada pada lembaran sejarah manis tahun 2025 lalu di sirkuit yang sama. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana aspal Sachsenring menjadi saksi kekompakan luar biasa antara Veda Ega Pratama dan sang King of Sachsenring, Marc Marquez. Pada musim Juni tahun 2025 lalu, jagat media sosial dihebohkan dengan tarian viral aura farming dari tradisi pacu jalur Indonesia. Secara mengejutkan, Marc Marquez yang berhasil memenangi balapan MotoGP Jerman 2025 bersama Ducati melakukan aksi gila dengan berdiri di atas motor Desmo Sedicinya dan berjoget menirukan gerakan pacu jalur di sepanjang Victory Lap. 24 jam kemudian, keajaiban yang sama menular kepada Veda Ega Pratama yang saat itu bertarung di ajang Red Bull Rookies Cup 2025. Melalui performa yang super cerdas dan kecepatan brutal di race 2, Veda berhasil menumbangkan rival-rival berat termasuk Brian Uriarte dan si sombong Hakim Danish untuk keluar sebagai pemenang podium pertama. Dan tebak apa yang dilakukan Veda saat merayakan kemenangannya? Dia berdiri di atas motornya, mengibarkan bendera merah putih dan melakukan selebrasi gerakan pacu jalur yang sama persis dengan Marc Marquez. Kini, di musim balap Moto3 2026, momentum emas itu kembali memanggil. Dengan persiapan fisik yang matang, setelan motor yang dirancang khusus untuk kelincahan tikungan, serta motivasi berlipat ganda untuk membungkam mulut besar para rival, Veda Ega Pratama siap meledakkan Sachsenring sekali lagi. Apakah sejarah manis selebrasi pacu jalur akan kembali bergetar di bumi Jerman akhir pekan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dukung terus Talanta Emas Indonesia, dan sampai jumpa di garis finish kemenangan. Gaspol, Veda! Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. To join in a race because it puts you in a also different perspective. Siapa yang menyangka, setelah mengalami kecelakaan hebat di GP Belanda, bocah ajaib asal Gunung Kidul Veda Ega Pratama langsung bangkit mengamuk di sirkuit Sachsenring yang terkenal kejam. Memulai start dari posisi ke-8, Veda menunjukkan kecepatan brutal dan kecerdasan taktik tingkat tinggi. Mengendarai motor Honda yang terus ia gendong sendirian musim ini, Veda sukses mengobrak-abrik dominasi pabrikan KTM, mencetak fastest lap yang luar biasa, hingga memaksa para rivalnya pulang dengan mental yang hancur dan frustasi. Aksi berbahaya bin Genius di lap-lap terakhir ini bahkan sampai membuat legenda hidup MotoGP Dani Pedrosa terdiam kagum dan geleng-geleng kepala. Tidak hanya itu, podium kedua yang bersejarah di GP Jerman 2026 ini langsung membuat nilai jual Veda meroket tajam hingga dikepung oleh deretan sponsor raksasa kelas dunia seperti Red Bull, Arai, hingga Alpine Stars. Wow. Apakah ini bukti nyata bahwa Veda Ega Pratama sudah sangat siap untuk melesat ke kelas MotoGP dan menjadi raja baru balap motor dunia? Bagaimana menurut kalian? Mampukah konsistensi brutal Veda ini terus berlanjut hingga akhir musim nanti? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Dani Pedrosa sampai terdiam. Kecerdasan taktik Veda Ega bikin bos KTM ngamuk dan gendong Honda di Jerman. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Bukan cuma sekedar finish, tapi ini adalah pembuktian kelas dunia. Memulai balapan dari kepungan posisi ke-8 yang sangat tidak menguntungkan, rider muda kebanggaan Indonesia Veda Ega Pratama mengamuk di atas lintasan Jerman. Dengan kecepatan brutal dan kecerdasan taktik yang bikin para legenda geleng-geleng kepala, Veda sukses mengobrak-abrik dominasi pabrikan Eropa dan merebut podium kedua secara dramatis. Bagaimana mungkin seorang rookie yang menunggangi motor Honda yang selama ini dinilai kalah power dari KTM bisa melesat bagai peleluru dan mengajari para pembalap Eropa cara menaklukkan tikungan kidal Sachsenring? Siapa saja rival yang dibuat frustrasi dan gigit jari oleh manuver nekatnya? Dan apa kata legenda hidup Dani Pedrosa yang sampai terdiam melihat kegilaan ini?
Tetap di sini karena kita akan membedah secara rinci satu persatu detik-detik kehancuran mental para rival akibat aksi berbahaya pembalap masa depan Indonesia. Begitu lampu hijau menyala, drama langsung pecah di tikungan pertama. Saat rival-rivalnya sibuk bernafsu merangsek ke depan, Veda yang start dari posisi ke-8 tampil sangat tenang. Alih-alih melakukan manuver ceroboh, ia melakukan start yang sangat bersih dan rapi guna meloloskan diri dari jebakan kemacetan barisan tengah. Masuk putaran kedua, intensitas sirkuit yang didominasi tikungan kidal ini kian memuncak. Menggunakan taktik yang sangat agresif namun penuh perhitungan, rider berbahaya asal Yogyakarta ini sukses melibas pembalap berpengalaman sekelas Jesus Rios dan Adrian Fernandez. Veda langsung mengamankan posisi ke-7 dan memangkas jarak 0,774 detik dari Casey O'Gorman. Ini dia momen puncaknya. Pada lap keempat, menunggangi motor Honda tim Asia, Veda mencatatkan waktu putaran terbaik atau fastest lap dengan orehan fantastis, 1 menit 26,524 detik. Kecepatan gila ini membawanya menembus rombongan elit terdepan pada putaran kelima, menyalip Hakim Danish serta Casey O'Gorman sekaligus untuk mengklaim posisi kelima dan mulai mengacak-acak pertahanan Alvaro Carpe. Saat balapan menyelesaikan 5 putaran lagi, persaingan menyusut menjadi 6 pembalap terdepan. Di sini, kecerdasan Veda kembali diuji. Ketika sempat digeser oleh Hakim Danish, Veda sengaja sedikit menahan diri demi menghemat keausan ban untuk serangan pamungkas di akhir laga. Taktik ini terbukti jenius. Saat balapan menyelesaikan beberapa putaran terakhir, Maximo Quiles yang memimpin di depan justru mengalami nasib sial akibat tekanan tinggi dan terjatuh di tikungan tajam Sachsenring. Situasi ini dimanfaatkan dengan sempurna oleh Alvaro Carpe untuk mengunci kemenangan. Tepat di belakangnya, melalui aksi defensive riding yang sangat matang di putaran terakhir, Veda sukses menahan gempuran habis-habisan David Almanza untuk menyentuh garis finish di posisi kedua secara dramatis. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Keberhasilan Veda di GP Jerman kali ini bukan cuma soal piala, tapi adalah tamparan keras bagi para rival yang sempat meremehkan motor Honda tim Asia. Lihat saja bagaimana bos besar KTM dibuat kecewa berat dan meradang di pedok. Dua pembalap andalannya gagal total mengamankan podium ganda karena kecerobohan mereka sendiri. Bos KTM bahkan terang-terangan membandingkan mentalitas pembalapnya dengan Veda. Bos KTM menyemprot timnya sendiri dengan kalimat pedas. Ini kecerobohan besar. Lihat Veda dengan Honda yang di sirkuit sebelumnya crash bisa langsung bangkit. Kalian kok malah di bawah usai di Ceko bisa podium? Saya khawatir Veda akan merebut posisi pembalap kita. Sebuah pengakuan jujur bahwa Veda sekarang adalah monster yang paling ditakuti kubu KTM. Lebih parah lagi nasib Hakim Danish. Pembalap yang sempat sesumbar dan terlihat sombong pada seri sebelumnya, kini justru tampak lemah, lesu dan frustasi di atas lintasan. Motornya benar-benar kalah cepat dan kalah kelas berhadapan dengan kecerdasan Veda. Danish dipaksa menyerah dan harus puas finish di posisi kelima, menyaksikan pembalap Indonesia merayakan podium dengan bangga. Veda juga resmi dinobatkan sebagai rider Honda terbaik di GP Jerman 2026. Performa gemilangnya jauh melampaui pengguna mesin Honda lainnya yang kesulitan menembus barisan depan. Veda finish jauh di depan Joel Kelso dari tim GRYD MLAV Racing yang terpuruk di posisi ke-8. Sementara pembalap top Honda lainnya seperti Jesus Rios dan Adrian Fernandez terlempar dari posisi 7 besar dan harus puas finish di urutan ke-9 dan ke-10. Veda sendirian menggendong nama besar Honda di Sachsenring. Dunia internasional tidak bisa lagi menutup mata. Legenda hidup MotoGP Dani Pedrosa bahkan sampai ikut angkat bicara dan memberikan pujian setinggi langit untuk rider muda Indonesia ini. Dani Pedrosa mengatakan, "Wah, saya kaget melihat Veda Pratama bisa secerdas itu. Padahal kemarin di GP Belanda dia crash, dan di Jerman ini langsung membuktikan kelas dan langsung bangkit. Sejauh ini Honda juga digendong Veda terus, karena kalau ngomongin tentang tim Aspar dan KTM lah yang berada di depan. Tetapi di sini, tim Honda dibuktikan dengan kecerdasan Veda yang bisa memegang kendali penuh Honda tim Asia di tangannya. Saya sangat kagum dan terdiam melihat balapan hari ini. Sungguh memukau. Persaingan di kelas Moto3 adik-adik kita ini cukup menarik dan bikin penonton dimanapun semakin seru. Apalagi dari Indonesia yang mempunyai fans Moto3 paling banyak. Saya yakin dengan konsistensi seperti ini, Veda akan memetik buah manis di penutup musim 2026 Moto3 ini."
Bukan cuma Pedrosa, bos tim Honda pun dibuat geleng-geleng kepala dan tidak habis pikir melihat determinasi Veda yang begitu haus kemenangan di lintasan. Bos Honda menyatakan rasa bangganya karena taktik matang Veda yang sengaja mengalah di pertengahan lap demi menghemat ban untuk melaju brutal di lap terakhir membuahkan hasil yang sangat manis. Saya bangga mempunyai pembalap seperti Veda. Kamu hebat, ungkap sang bos dengan penuh emosional. Stronger now than we've ever been. A brighter year, our dreams in view. Sirkuit Sachsenring Jerman ini memang seolah punya ikatan batin yang sangat kuat dengan Veda. Kalau kita menengok ke belakang pada musim Juli tahun lalu di ajang Red Bull Rookies Cup, pemuda asal Gunung Kidul ini sudah berhasil mengacak-acak sirkuit ini. Meskipun sempat finish keempat dalam duel super ketat di lintasan basah pada balapan pertama, Veda langsung mengamuk di balapan kedua dengan keluar sebagai juara pertama. Jadi tidak heran kalau aura kemenangan itu selalu dinantikan kembali di sirkuit legendaris ini. Berkat bakat emas dan performanya yang selalu tampil berbahaya di atas lintasan, nilai jual Veda sebagai pembalap muda pun langsung meroket tajam di level internasional. Di musim Moto3 tahun ini, dukungan finansial dan perlengkapan dari deretan sponsor raksasa dunia pun langsung mengalir deras untuk mengawal langkahnya menuju tahta juara. Veda kini resmi didukung oleh Red Bull sebagai sponsor personalnya, sebuah pengakuan besar bahwa ia masuk dalam radar pembalap elit yang dipantau dunia. Selain itu, pabrikan raksasa Honda bersama Idemitsu juga menjadi penopang utama yang memberikan mesin terbaik di bawah bendera Idemitsu Honda Team. Keamanan sang rider di atas lintasan pun terjamin dengan dukungan perlengkapan keselamatan kelas wahid, di mana Veda dibekali helm premium dari Arai, serta baju balap wearpack, sepatu, dan sarung tangan dari Alpine Scars. Dengan model dukungan raksasa yang menempel di tubuhnya, jalan Veda menuju kelas para raja tentu sudah terbuka sangat lebar. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita semua terlanjur larut dalam euforia yang membakar semangat ini, ada satu hal penting yang harus kalian ketahui. Seluruh narasi luar biasa mengenai hasil balapan GP Jerman, aksi menggila Veda yang merangsek dari posisi 8 hingga meraih podium kedua, sampai pernyataan takjub dari legenda Dani Pedrosa dan kepanikan bos KTM yang kita bahas panjang lebar tadi, semuanya hanyalah sebuah gambaran harapan, simulasi penuh keyakinan, dan doa dari kita semua selaku pencinta balap tanah air demi memberikan suntikan semangat terbesar untuk pembalap kebanggaan bangsa kita. Fakta yang sebenarnya, mari kita nantikan bersama-sama aksi nyata perjuangan Veda Ega Pratama di atas lintasan asli sirkuit Sachsenring pada balapan utama yang baru akan digelar akhir pekan depan, tepatnya pada hari Minggu 12 Juli 2026. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau simulasi harapan ini sempat membuat jantung kalian berdebar kencang. Namun, lewat gambaran tadi, kita semua tahu betapa besarnya potensi Veda untuk mengguncangkan benua Eropa. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Yuk, kita rapatkan barisan, satukan energi positif, dan doakan saja agar Veda Ega Pratama diberikan keselamatan, kekuatan, dan kemudahan untuk benar-benar mengubah harapan dan doa kita hari ini menjadi podium realitas di akhir pekan nanti. Indonesia bisa! Sampai jumpa di pembahasan hasil balapan yang asli pekan depan. Keep gaspol dan salam otomotif. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain.